Itu beda dengan sang ayah, mainnya adalah sebuah perasaan. Kan belum ayahnya. Nah, kalau saya prediksi ayahnya adalah otak kanan gitu. Ayahnya belum nanti lah. Nah, ini saya prediksi sementara. Anaknya ini kan agak pelembut. Yang siapa? Yang Alif. Yang Alif. Yang Alif ya. Dia kalau saya prediksi orang serba bisa. Orang serba bisa itu dalam ini adalah insting. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Insting ini bisa keseluruhan. Saya kan belum menjelaskan kelebihan masing-masing belum. Tapi yang satu ini adalah bisa secara keseluruhan ya. Insting. Karena kami sudah mengetes sebanyak 10.000 orang lebih, 10.000 orang lebih, dan saya bisa sedikit membaca gelagat manusia. Tanda-tanda isyarat gitu ya. Lapara mukasa apa berarti? Mana coba? Nah, ini betul nih. Insting nalurinya ketika dia, mohon maaf, pepono ngoreng telok, tung 2 telok 4 5. Ketika ada kecelakaan yang hebat, dia alonjak ada. Insting ini. Berarti perasa. Mau detik kiai cocok. Karena hubungan dengan Tuhannya, ubudiyahnya dia kuat. Kuat ya di instingnya ya. Di instingnya dia. Insting. Dan dia serba bisa. Tapi serba bisanya tidak semaksimal yang dia miliki. Seperti ini. Artinya kalau yang dominan ini berarti fokus. Ini maksimal, fokus. Ini semua bisa tapi ya sedikit-sedikit. Bisa dimaksimalkan dengan cara menekuni salah satu. Dia suka yang mana? Oh gitu, caranya gitu ya. Untuk ini mau diarahkan kemana terserah kita gitu ya. Saya dalam hal ini bapaknya harus dites. Bukan untuk kecerdasannya. Ya bisa kita lihat perilakunya ya seperti apa. Kemudian cocok nggak dengan ibu sebagai seorang istri dalam hal kerezekiannya. Boleh. Ini Mirza. Ya, Aliman. Aliman Haris. Wah, ini Haris. Kalau dalam ilmu hakikat ini tidak bisa untuk diimani diyakinkan. Ini adalah sarana untuk bagaimana mengetahui. 0575 9575 050575. Wah, angka keren. 55. Ya, 55. 55 ini sempurna, sementara belahan otak ini ada 5. Oh, gitu. Iya. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ya memang mungkin saya ada kelima-limanya ada saya. Gitu Mirzaku. Ini salah satu kelebihan Steven. Biar kita buktikan. Ya. Ini hasil analisa. Belum. Nah, sudah. Di beberapa kampus sudah meneliti jari tentang tengah, jari manis, kelingking. Ini manusia cepat semua ini. Ini lanjut, telunjuk, lanjut, tengah, lanjut, manis, kelingking. Sudah belum? Nah, ini akan memprediksi bagaimana saya, karakteristik saya, dan bagaimana otak saya, dan lain-lain. Ya. Kalau Pak Kholifi sendiri di apa itu? Yang kuat di apa itu? Di thinking apa? Di insting apa di gimana? Saya di feeling. Feeling. Otak kanan bawah. Feeling. Oh, urusan kalau feeling itu urusan feelingnya nggak kuat katanya kayak Fuad. Udah meluap feeling kan gitu kalau gitu. Ya, memang feeling ini perasaan. Iya, feeling. Ya, feeling bukan perasaan. Logika. Oh, bukan logika, feeling. Berbeda dengan anak sampean. Feeling itu bukan logika tapi lebih pada dalam konsep kami awareness. Apa ya? Pada perasaan. Feeling itu bukan logika tapi feeling kalau kuat berarti apa namanya? Ada semacam kebiasaan untuk bukan memprediksi tapi bukan juga judi apa namanya itu ya kalau apa namanya tidak jelas tapi dia berani itu apa itu namanya ya? Iya memang cara ciri-cirinya feeling itu dia lugas, pemberani, dan cekatan. Sesuatu itu nggak jelas, tidak pasti dan segala macam. Dia ngadal itu bener kayak Ya ini kan kalimat berdasarkan pengalaman bersama beliau, ya kan? Bersama beliau. Kamu feeling apa?
Jadi di feeling itu karismatik, gitu. pemberani, cepat dalam mengambil kebijakan. Cepat ya. Terkadang seorang pemimpin ini kan tidak boleh lambat dalam hal mengambil kebijakan. Jadi semua ini bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi yang paling pas menurut metode kami adalah feeling, karena cepat dalam mengambil kebijakan. Kalau jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Feeling. Ini disesuaikan dengan masing-masing jurusan kuliah. Kalau saya mengarahkan ke adik-adik, anak-anak di Bangkalan ini pada khususnya, di Indonesia pada umumnya, di hasil penelitian kami 70% anak salah milih jurusan kuliah kemudian nganggur, tidak enak, tidak sesuai dengan alamnya karena tidak tahu bakatnya dia. Tidak tahu bakatnya. Tidak diketahui thinkingnya. Iya. Sensingnya gitu ya. Iya. Jadi itu mirsaku. Anaknya Bapak Aliman ini kalau kemudian mau jadi dokter pas. Yang Farah. Kalau kemudian ingin jadi Kiai, yang alim. Yang alim pokoknya serba bisa. Serba bisa yang alim. Jadi kiai pas karena kamu serba bisa, Alim. Jadi jadi jodohnya cari bunyai. Steven. Oke. Sudah muncul Dinda? Masih belum yang si proses. Nah, ini tidak memang kalau bisa bicara jari salah satu makhluk Allah yang memang dibedakan itu semua manusia itu justru ini juga dipakai ilmu kejarian ini ya. Perjarian ini dipakai oleh penyidik, dipakai oleh imigrasi dan lain sebagainya karena memang antar kita ini memang beda kan. Garis-garisnya beda. Pasti beda kan. Nah, itu salah satu bentuk keunikan dan kemahakuasaan yang pangeran kan gitu. Nah, kalau saya juga ingin tahu ini bagaimana sebetulnya prediksi dari alat ini ketika membaca saya. Tapi meskipun bagaimanapun pembacaan dari alat ini pasti akan lebih akurat pembacaan Allah kan? Oh iya, ini sekali lagi ini hanya teori. Teori ilmiah. Bisa jadi benar dan salah. Dan kita buktikan dan rasakan perjalanan hidup sampai sekarang Pak Aliman nanti kami sudah menulis buku ini bahwa penjelasan hasil tes ini nanti bisa dibaca karena untuk mengetahui ini kita harus lulus seleksi dalam sebuah stratifikasi untuk menjadi seorang promotor. Harus kuliah dulu gitu maksudnya. Harus ada sekolahnya. Ada sekolah. Jadi nanti kalau ini dibaca bagaimana, tapi kalau pangeran tuh fi'lu mungkin autarkuhu. Jadi meskipun ini dibaca pangeran berkehendak berirodah yang lain, saya itu beda ya bisa saja. Iya, dalam ilmu. Iya, ini kan berkaitan dengan takdir juga. Namun takdir ini kan ada yang mubrom, ada yang berubah, ada yang tidak. Sudah nggak usah bicara itu. Dibaca aja saja saya. Masuk di apa saya? Oke. Di Stepin. Apa? Sampian ini cekatan, lugas, pemberani. Tadi saya menyimpulkan berkarismatik iya, pemberani iya, aplikatif juga iya. Apa? Pada alim saya. Iya, enggak berbeda. Sampian ini feeling. Ya, feeling. Pada biar holipi. Tujuan aku pu. Aduh, Pak pada biar holipi kedua. Jadi bisnis kita adalah bisnis jasa. Ya. Dan ini adalah jasa yang saya geluti adalah jasa konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan adalah jasa. Saya mohon maaf sebelumnya menekuni beberapa kegiatan bisnis. Mulai dari bisnis tanah, bisnis hewan, ternyata banyak yang dibisniskan kamu. Iya. Kayak tahu kok. Iya. Orang dibisniskan. Nah, ini posisi sampean, mohon maaf. Feeling ini otak kiri, otak kanan, bawah. Feeling. Dan feeling ini introvert lagi. Introvert ini dari dalam. Chemistry-nya adalah cinta. Kalau urusan percintaan hebat. Wow. Oh, iya. Kalau urusan mahabbah ya mungkin ya. Bisa jadi pacarnya banyak atau bisa istrinya juga banyak. Saya kan nggak tahu. Ini kan rahasia pribadi. Tapi secara tapi pencemburuan. Tapi kalau selalu merayu orang ini hebat. Wow, itu benar itu. Iya. Benar itu kalau merayu ya. Iya. Urusan diplomasi, urusan lobby nomor 1. Karena memang sama-sama merasakan. Dan yang pas feeling. dalam hal profesi ini menjadi seorang politisi.
Oh gitu ya. Rasakan aja seorang Pak Aliman yang feeling dan seorang si A yang thinking itu beda. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini sebetulnya keinginan dan gairah untuk jadi politisi itu tetap ada di saya. Cuma karena saya mencoba untuk mematikan itu. Saya 10 tahun terakhir saya coba itu saya matikan. Memang nggak mati-mati. Jadi meskipun saya di sini itu arahnya bicaranya politik. Kan gitu terus. Nggak bisa karena adalah sebuah pemberian Tuhan. Iya. Karena lo paju ini soalnya. Saya kan berpikir kan introvert. Ini sudah lo paju, tapi ini kenapa kok ke sana? Saya mencoba untuk mematikan itu untuk menyibukkan diri. Nggak bisa. Contohnya saya ingin menyibukkan diri dalam hal bisnis ya. Bisnis lain yang meninggalkan hal politik. Nggak bisa. Mulai dari sejak dari SD, SMP kita sudah kenal dengan yang namanya organisasi secara alami dan senang secara alami. Saya waktu di SD menjadi pemimpin upacara, waktu di SMP sudah kenal Hipnu, SMA sudah menjadi sekretaris jenderal Hipnu Bangkalan. Kemudian waktu di kampus saya sudah menjadi ketua umum PMI. Ini secara alami, kemudian bergabung di pantai dan bisnis kami bisnis ketemu orang. Bisnis orang namanya. Oke, pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan secara praktek dan ini juga akan memantik banyak orang untuk lebih ngerti, lebih paham. Tapi kalau yang ke saya ini karena memang ini salah satu bentuk sarana promosi itu ya. Tapi untuk selanjutnya bagi yang orang tua dan juga kepala-kepala sekolah, kepala yayasan yang ingin mengetahui murid-muridnya, bakat-bakat muridnya mengetahui dengan alat ini sudah ilmiah gitu ya. Bisa nanti hubungi saya dan hubungi 9 negara, Bang. Mas Kholifi ini. 9 negara diakui ya. Dan kemarin pastinya tidak gratis. Urusan jasa nanti bisa ada tindak lanjut berapa harganya dan macamnya. Tapi yang pasti insya Allah akurasinya terjamin karena ini sudah dipakai oleh 9 negara ya. Dan memang yang tadi itu memang saya ke feeling, saya memang merasakan itu. Saya merasakan bahwa saya itu di situ memang. Meskipun sebelumnya saya sekarang sedang mendalami tentang masalah ilmu-ilmu yang dari kiai-kiai gitu ya, bahwa segala sesuatu itu bisa saja untuk berubah dalam setiap saat. Tapi alat ini justru juga akan bisa menjadi sarana bagi kita untuk memahami dan bagaimana diri kita sebetulnya. Gitu, Dinda ya? Closing statement, Dindaku. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih kepada Pak Aliman. Ini merupakan konsep atau teori ilmiah. Bisa dibantahkan atau bisa diuji publik, monggo. Karena ini sudah diakui oleh beberapa negara. Kemarin kami diundang di Malaysia dan alhamdulillah dapat penghargaan nomor 2 internasional di Malaysia karena kami telah membantu 10.000 lebih masyarakat Bangkalan. Internasional. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan berapa tesnya, di mana tesnya nanti bisa menghubungi Pak Aliman. Yang jelas mengarahkan anak sesuai dengan bakat harus kita tes. Gitu. Karena kita tidak boleh kita tidak boleh ngarang gitu ya dan coba-coba. Sehingga kalau sudah dites dan ketahui maka kita dengan keyakinan yang penuh akan mengarahkan anak kemana dan kemana. Itu kan lebih yakin dan lebih iman. Oke, terima kasih banyak. Paling akhir Pak Liman. Silakan. Bisa dikaitkan dengan perjodohan juga Pak Liman. Oh gitu. Iya. Ada istilah jodoh yang mendukung, kemudian ada yang mengalahkan. Jadi lebih detailnya nanti kita akan undang lagi secara utuh untuk menjelaskan tentang masalah ilmu Stephen ini. Pengetahuan tentang Stephen ini dari hulu sampai ke hilir, dari mana kemana efeknya dari masing-masing otak itu efek kemana, bagaimana introvert, extrovert dan banyak bagian-bagiannya. Kalau ilmu nahwu itu banyak ikropnya, kemana-mana acara afuruiyanya banyak, gitu ya. Dan itu tidak akan bisa untuk dijelaskan dalam satu season. Gitu, Pak Olivi ya. Seperti sampean feeling, anaknya thinking, apa yang dikatakan saya ke anaknya pasti ikuti. Gitu ya. Karena dikalahkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.